Yang paling penting adalah jangan percaya semua roh. Uji roh itu. Apakah ini berasal dari Allah atau bukan? Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab mereka itu berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudaraku, bagaimanapun kita melihat kehidupan dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang spiritually natural and also naturally spiritual. Yang artinya kita adalah makhluk jasmani yang rohani, dan kita juga adalah makhluk rohani yang jasmani, saudara. Jadi kita ini hidup bukan hanya hidup secara jasmani, tapi juga secara rohani. Fakta utama yang harus kita ketahui adalah kita hidup di dunia spiritual, tapi yang supernatural tidak selalu berasal dari Tuhan. Dalam pembacaan kita pada hari ini, Yohanes memberitahu kita agar jangan percaya setiap roh, karena banyak roh pendusta. Di sisi yang lain, Yohanes juga mendorong kita untuk mempercayai roh yang benar, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, setara dengan Bapa dan Anak dalam kuasa dan kemuliaan yang diutus untuk berdiam dalam umat Allah. Saudara, yang artinya adalah meregenerasi hati dan juga memberikan kelahiran baru. Roh Kudus juga yang mengilhami penulisan Alkitab. Kalau sudah perhatikan baik-baik apa yang Yohanes coba sampaikan pada kita, Yohanes mau mengatakan kepada kita begini, ujilah setiap roh. Itu jelas. Kita perlu sekali memahami bahwa tidak semua harus kita percayai dan terima mentah-mentah. Kita perlu mengujinya. Dan waktu kita mengujinya, kita harus mengujinya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kita harus pertama-tama melihat apa yang benar-benar Tuhan ingin kita mengerti mengenai roh-roh ini. Bahwa memang di mana-mana banyak pengajar palsu yang sudah datang. Tapi kita juga sudah tahu kan, sebelumnya kita sudah membahasnya bahwa di dalam kita ada kemampuan untuk dapat mengetahui cara kerja dari antikristus atau roh-roh penyesat itu atau roh-roh yang palsu ini. Kita dapat mengetahuinya. Itulah sebabnya dia katakan di ayatnya yang keempat, dia bilang begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi. Apa yang kita kalahkan dari nabi-nabi palsu ini adalah tipuan-tipuan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita kembangkan. Yang paling penting adalah jangan percaya semua roh. Uji roh itu. Apakah ini berasal dari Allah atau bukan? Saudaraku, dalam menguji roh seperti yang dimaksudkan oleh Yohanes, maka kita harus mulai dari Alkitab. Kita perlu menguji roh dengan membawa Alkitab ini dalam kuasa Roh Kudus dengan ketekunan dan juga dengan doa. Sama seperti kalau kita mau mengenali uang yang palsu, maka kita harus, saudara, memperhatikan dan juga mempelajari uang yang asli dengan seksama dan dengan sebaik-baiknya tentunya. Saudara, artinya semakin akrab saudara dengan kebenaran, semakin saudara juga dapat mendeteksi
kebenaran. Nah, di sini Yohanes berupaya untuk mengatakan kepada kita, bergaullah karib dengan Alkitab dan juga dengan Roh. Sebab kedua hal ini dengan Roh Kudus, maksudnya pribadi Roh Kudus ini yang memang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Semakin kita seimbang di dalam bergerak di dalam Roh Kudus dan di dalam Alkitab, semakin kita bertumbuh di dalam sensitivitas kita dan kepekaan kita untuk dapat membuat perbedaan-perbedaan. Di dalam tulisan yang lain dalam kitab Ibrani juga dikatakan bahwa kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, kita punya kemampuan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Dia, tetapi juga kita perlu bergaul dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah. Dengan demikian, kita dapat membuat perbedaan. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus di dalam kehidupan kita lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Dan kita juga percaya di mana Alkitab katakan roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu gelisah, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu panik dalam masa-masa yang tidak kita ketahui ini. Masa-masa yang tidak menentu ini saudaraku. Karena kita tahu bahwa Tuhan berada dalam kita. Roh Allah yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun. Daripada roh ketakutan dalam dunia ini. Sebab itu kita gak perlu takut. Karena ada kuasa kemenangan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.